Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi analisis data pada bab yang ketiga, bagian yang pertama, yaitu menerapkan siklus pengolahan data menggunakan perkakas, khususnya pada tahapan pemrosesan data dan pembersihan data. Nah, setelah kita mengerjakan tahapan kedua analisis data, yaitu pengumpulan data, maka permasalahan berikutnya yang akan kita hadapi adalah satu, apakah data yang sudah kita dapatkan itu sudah disusun? Yang kedua, jika sudah disusun, apakah data yang kita punya tadi itu sudah bersih? Gitu ya. Nah, sedikit gambaran bagaimana permasalahan ini bisa teman-teman lihat. Nah, yang pertama adalah datanya belum tersusun. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk data yang belum tersusun. Ini kalau kita menggunakan Google Form kemarin, nah kita akan mendapati datanya seperti ini. Ketika kita mengambil data dari Google Form secara langsung ya, kita akan mendapati data seperti ini, di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya data ini terdiri dari beberapa data, cap waktu, nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Nah, cuma di sini teman-teman bisa melihat bahwa setiap eh, apa data dari responden itu ditulis dalam satu baris utuh. Nah, sehingga data yang bentuknya seperti ini belum bisa kita proses. Gitu ya, belum bisa kita proses. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah misalnya data yang sudah disusun, sudah diproses, apa sudah disusun gitu ya. Maka ada nggak kesalahan atau ada nggak error di dalam data tersebut? Nah, misalnya apa? Misalnya ada data yang tidak lengkap, atau data yang mungkin salah, atau ada data yang terduplikasi di sini, dan sebagainya. Nah, pada materi ini kita akan membahas dua permasalahan ini, gitu ya. Ini adalah permasalahan di tahapan ketiga analisis data, dan ini adalah permasalahan di tahapan keempat analisis data. Nah, sebelumnya kita juga perlu memahami ini teman-teman. Pengumpulan data itu tidak selalu menghasilkan data yang 100% akurat dan bebas dari kesalahan. Gitu ya. Meskipun kesalahan bisa diminimalisir dengan berbagai macam teknik dan metode, tetapi human error dan machine failure itu hampir selalu ada. Dan sepanjang pengalaman saya, meskipun sudah menerapkan berbagai macam teknik atau metode untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan ini, tetapi human error atau machine failure itu hampir selalu ada. Jadi data yang rusak atau data yang salah itu hampir selalu ada, entah itu karena human error atau machine failure. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan data menjadi rusak atau tidak relevan. Ini paling parahnya menjadi tidak relevan. Nah, oleh karenanya data tersebut perlu dikenai pemrosesan dan pembersihan data. Gitu. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama dulu, tahapan ketiga analisis data, yaitu pemrosesan data. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Nah, tahapan pemrosesan data ini adalah tahapan yang kita lakukan setelah kita melakukan tahapan kedua, yaitu pengumpulan data. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data menggunakan instrumen pengumpulan data, gitu ya, maka tahapan berikutnya adalah menyusun data tersebut. Nah, disusun gimana? Disusun sedemikian rupa sesuai atau dalam format atau bentuk tertentu sesuai dengan alat yang kita pakai untuk mengolah data tersebut. Gitu ya. Nah, contoh konkretnya mungkin seperti ini. Misalnya teman-teman menggunakan instrumen berbasis kertas untuk mengumpulkan data, misalnya berupa kuesioner atau survei. Nah, kemudian teman-teman mau mengolah hasil dari pengumpulan data tadi menggunakan aplikasi Excel. Nah, maka kita tidak bisa melakukannya secara langsung. Gitu kan? Nggak bisa kan? Yang bentuk kertas
tidak bisa kita langsung edit ke dalam Microsoft Excel, nggak bisa. Nah, maka yang kita lakukan adalah melakukan pemrosesan data, di mana hasil dari pengumpulan data menggunakan apapun itu instrumen yang teman-teman pakai, misalnya di sini adalah kertas kuesioner, maka hasil dari kuesioner tadi itu harus disusun sedemikian rupa. Misalnya kalau di sini kita mau memprosesnya menggunakan Microsoft Excel, maka data yang teman-teman dapatkan dari kuesioner tadi itu harus disusun dalam bentuk kolom dan baris, atau dalam hal ini dalam bentuk tabel, sehingga dari bentuk tabel tersebut kita bisa memprosesnya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk atau hasil dari penggunaan instrumen pengumpulan data menggunakan aplikasi Google Form. Nah, ini bentukan data ketika kita ngambil datanya secara langsung tanpa membuat spreadsheet-nya dulu. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kalau di dalam Excel itu masih belum bisa diproses. Bentuk ini harus dikonversi dulu dalam bentuk kolom dan baris menjadi seperti ini. Nah, untuk step-stepnya, teman-teman bisa mengikuti panduan yang sudah saya tuliskan di materi saya ini. Nah, saya akan coba mempraktekkan tahapan ketiga ini menggunakan data yang sudah saya punya. Nah, ada dua cara ya, teman-teman ya. Saya mulai dari cara yang pertama dulu. Nah, cara yang pertama itu kita bisa langsung panggil filenya tadi, kemudian kita menggunakan fasilitas from text CSV ini dari menu data. Jadi step pertamanya adalah jadi buka Microsoft Excel, buka lembar kerja kosong, kemudian kita masuk ke menu data, kemudian pilih fasilitas from text CSV, kemudian pilih file CSV-nya seperti ini, kemudian import. Nah, nanti aplikasi ini akan secara otomatis mengidentifikasi data tersebut. Kemudian ini secara otomatis akan mengidentifikasi pemisah data atau delimiter di dalam file CSV tadi. Nah, di sini langsung otomatis ya teman-teman ya. Delimiternya adalah koma. Gitu, delimiternya adalah koma. Ini teman-teman bisa melihat di sini. Nah, delimiternya adalah koma ya. Jadi pemisah antara data satu dengan data yang lain itu adalah koma. Nah, ini sudah bisa otomatis diidentifikasi sama Microsoft Excel-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian juga teman-teman bisa melihat previewnya seperti ini. Sudah, ini sudah selesai nih. Tinggal kita klik load saja. Nah, langsung jadi seperti ini. Oke, langsung jadi tabel. Nah, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua misalnya di sini saya buka dulu filenya. Oke, saya buka dulu filenya. Nah, saya sudah buka, ini namanya adalah data 1 CSV. Nah, saya ingin mengkonversi data ini menjadi dalam bentuk kolom dan baris. Nah, caranya gimana ya? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah sebenarnya kita perlu tahu bahwa data ini sebenarnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, masing-masing data ini berada dalam satu sel yang sama. Maksudnya dalam satu sel gitu ya. Beda-beda gitu. Nah, jadi nggak pisah-pisah gitu, teman-teman. Jadi ini satu sel utuh, itu isinya satu data lengkap. Dan kita ingin memisah-misah ini menjadi beberapa kolom. Gitu, beberapa kolom. Sesuai dengan kolom datanya ini.
cap waktu, nama, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Yang pertama adalah seleksi dulu datanya, kemudian masuk ke menu data, kemudian di situ ada fasilitas text to column. Nah, kalau kita klik akan muncul seperti ini. Convert text to column wizard. Nah, pertama kita akan diminta untuk mengidentifikasi pemisah datanya apa. Pemisah data satu dengan data yang lain itu apa? Apakah delimited ataukah fixed width? Nah, kalau delimited itu berarti menggunakan pemisah datanya itu menggunakan karakter tertentu. Nah, kalau fixed width itu berarti masing-masing data itu memiliki panjang karakter yang sudah ditetapkan. Gitu ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa misalnya data ini panjangnya 10 karakter, data yang ini 20 karakter, yang ini 5 karakter, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena data saya ini dia pemisah data satu dengan data yang lain itu menggunakan koma, maka saya pilih di sini yang opsi delimited. Nah, kemudian saya klik tombol next. Nah, berikutnya di sini ada pengaturan untuk simbol pemisah datanya apa. Nah, di situ ada tab, ada semikolon, titik koma ya, koma, kemudian spasi dan sebagainya. Nah, ini kalau ada opsi lainnya gitu ya. Nah, di sini karena saya menggunakan koma, maka saya pilih koma di sini. Nah, teman-teman bisa melihat previewnya seperti ini. Ini udah jadi ya, teman-teman ya. Nah, kita tinggal klik tombol next. Nah, pengaturan berikutnya ini adalah sifatnya opsional, mau teman-teman atur atau tidak. Jadi pengaturan di kolom atau di fasilitas ini itu adalah menentukan tipe data untuk masing-masing datanya. Gitu ya. Misalnya kalau cap waktu ini biasanya tipenya adalah date gitu ya. Untuk yang lainnya mungkin general atau teks gitu ya. Nah, tapi kalau semua tidak mau melakukan pengaturan di sini kita bisa langsung klik tombol finish. Nah, sebelum klik tombol finish perlu kita cermati juga di situ ada destination. Nah, destination ini menunjukkan nanti hasil dari konversi data tadi itu akan diletakkan di mana. Dan di situ defaultnya adalah dimulai dari sel A1, berarti dimulai dari sini tuh. Dimulai dari sel A1. Nah, kita klik saja langsung tombol finish. Ya, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Tinggal mungkin dirapikan menggunakan border misalnya. Atau kita juga bisa langsung format as table. Bisa menggunakan yang biru. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah tahapan ketiga analisis data, yaitu pemrosesan data. Nah, berikutnya setelah datanya sudah kita susun dalam bentuk tabel, nah apa yang kita lakukan? Nah, kita masuk ke tahapan keempat, yaitu pembersihan data. Nah, apa yang kita lakukan di pembersihan data? Nah, di tahapan pembersihan data ini, yang kita lakukan adalah mengidentifikasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu ya teman-teman ya, mendeteksi, mengidentifikasi apakah ada data yang rusak atau ada data yang error, kemudian memperbaiki data tersebut. Nah, kerusakan yang mungkin terjadi itu bisa seperti tadi sudah kita singgung di awal ya, ada data yang salah, data yang tidak lengkap, formatnya salah, mungkin ada yang terduplikasi datanya dan sebagainya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data dengan kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi di sini artinya adalah bersih dan tanpa kesalahan. Nah, kenapa? Karena data yang bersih dan bebas error itu akan menghasilkan hasil analisis data yang lebih mendekati hasil yang kita harapkan. Gitu ya.
Ini konsepnya sama dengan konsep Gigu ya. Garbage in, garbage out. Kalau datanya jelek, nanti outputnya juga jelek. Kalau kebalikannya, kalau inputnya bagus, datanya bagus, maka nanti hasilnya juga bagus. Bagus di sini artinya hasilnya itu mendekati yang kita harapkan atau relevan, gitu ya. Baik, kita akan bahas apa yang kita lakukan di pembersihan data ini, khususnya berkaitan dengan penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sini kita akan mencoba melakukan pembersihan data menggunakan beberapa fasilitas dan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Nah, yang pertama adalah pembersihan data menggunakan fungsi teks. Nah, di sini ada beberapa fungsi teks yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi untuk menggabungkan teks. Di sini ada karakter ampersand dan fungsi concat atau concatenate. Dan kemudian ada fungsi left untuk mengambil karakter dari sebelah kiri sejumlah yang ditentukan. Kemudian adalah fungsi right untuk mengambil karakter dari sebelah kiri, sebelah kanan sejumlah yang ditentukan. Kemudian fungsi mid untuk mengambil karakter dari posisi karakter tertentu sesuai jumlah yang ditentukan. Nah, di materi saya sudah saya berikan contoh. Nah, kita akan coba mempraktekannya. Baik, ini saya buka dulu praktikum ada 3. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi untuk menggabungkan teks. Di sini kita bisa menggunakan karakter ampersand dan fungsi concatenate. Nah, kita akan coba yang pertama dulu, yaitu menggunakan karakter ampersand. Nah, kita akan menggabungkan teks di sel A2 dan di sel B2. Oke, seperti biasa, penulisan formula atau rumus di Excel dimulai dengan penulisan karakter sama dengan. Kemudian teks yang mau saya gabung adalah A2. Saya tambahkan karakter ampersand. Mau saya gabungkan teks A2, mau saya gabungkan dengan teks B2. Saya tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, ini saya coba tulis lagi. Oke, jadi rumusnya ini ya teman-teman ya. Sama dengan A2, kemudian simbol ampersand, kemudian B2. Nah, kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Nah, cuma kita bisa melihat ya, hasilnya di sini belum sesuai dengan yang kita harapkan. Karena antara nama depan dan nama belakang itu jadi satu dan tidak ada pemisah spasi di tengah-tengahnya. Nah, lalu apa yang bisa kita tambahkan? Nah, kita akan coba di kasus yang kedua, ini kita akan menggabungkan eh, teks di sel A3 dan di sel B2, tapi di antara keduanya kita akan kasih karakter spasi. Nah, gimana caranya ngasih karakter spasi di sini? Nah, kita coba. Seperti biasa, diawali dari sama dengan. Kemudian saya pilih sel A3, simbol ampersand tadi. Kemudian saya kasih karakter spasi. Gimana cara ngasih karakter spasinya? Saya kasih petik ganda, kemudian spasi, petik ganda lagi, kemudian karakter ampersand, kemudian saya klik di sel B3. Oke.
saya tekan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini gimana rumusnya? Nah, rumusnya gini teman-teman. Jadi di sini saya menggabungkan tiga tiga teks gitu ya. Teks yang pertama adalah teks di sel A3 gitu ya. Kemudian teks yang kedua adalah spasi gitu ya, hanya karakter saja, karakter spasi saja. Kemudian teks yang ketiga adalah teks di sel B3. Nah, sehingga kalau kita tekan enter, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini penggunaan menggunakan penggabungan teks menggunakan karakter ampersand. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi concatenate. Ya. Nah, kalau di saya ini fungsinya namanya concat, teman-teman. Nah, pada prinsipnya sama. Oke, misalnya saya mau menggabungkan sel A4 sama B4 ya, teman-teman. Jadi saya klik saja di sini. Kemudian seperti ini. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, cuma ini masalahnya sama dengan yang di pertama tadi ya. Nah, terus gimana biar di antara nama depan dan nama belakang itu ada spasinya? Nah, ya sama dengan di kasus kedua tadi ya, teman-teman ya. Kita tambahkan di situ karakter spasi. Nah, seperti ini. Oke, nah sehingga kita mendapati hasilnya seperti itu. Oke, ini penggabungan teks ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan karakter ampersand atau menggunakan fungsi concat di Excel 2009 ke atas, 2019 ke atas. Kalau yang 2019 ke bawah itu menggunakan concatenate. Oke, nah berikutnya fungsi teks berikutnya adalah fungsi yang bisa kita pakai untuk mengambil teks dari sebelah kiri, tengah, dan kanan. Gitu ya. Kita mulai dulu dari yang ini, teman-teman. Nah, kita mau mengambil nama depannya ini Eka Dwi Utami. Saya mau ngambil Eka-nya saja. Nah, gimana caranya di situ? Nah, yang pertama seperti biasa menggunakan simbol sama dengan. Kemudian fungsi yang kita pakai adalah fungsi left. Nah, fungsi left ini dia punya dua parameter. Yang pertama adalah teksnya. Kemudian yang kedua adalah jumlah karakternya. Artinya kita mau ngambil karakter dari sebelah kiri itu sebanyak berapa karakter. Nah, misalnya di sini saya mau ngambil 3. Saya kurung, saya tekan enter. Nah, sebelumnya saya copy dulu biar bisa saya pindah ke sampingnya. Seperti itu. Nah, ini rumusnya seperti ini, teman. Oke, untuk yang kedua masih menggunakan fungsi yang sama, left gitu. Teksnya adalah A3. Nah, di sini saya mau ngambil teks Irawan. Irawan ini 6 karakter. Nah, saya tulis 6 seperti ini. Kemudian saya tekan enter. Ya. Kemudian yang ketiga ini sama ya teman-teman ya. Ini bisa saya tarik ke bawah. Oke, saya copy. Oke. Nah, jadi fungsi left ini dipakai untuk mengambil teks dari sebelah kiri sebanyak sejumlah karakter yang teman-teman tentukan. Oke, nah berikutnya kita akan mengambil nama tengahnya. Kita mulai dari nama yang pertama ya, yaitu Eka Dwi Utami. Saya mau ngambil kata Dwi-nya di sini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi mid.
gitu ya. Fungsi mid itu ada 3 parameter. Yang pertama adalah teks. Ya, teksnya di sini adalah A2. Kemudian mau ngambil teksnya itu dari karakter keberapa, gitu ya, dari karakter keberapa. Nah, saya hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Spasi dihitung karakter ya teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya mau ngambil dari karakter kelima. Kemudian parameter ketiga adalah jumlah karakternya mau diambil berapa. Nah, di sini saya mau ngambil 3 karakter. Seperti ini. Saya tutup. Enter. Oke, ini rumusnya seperti ini tuh. Ya, seperti itu. Nah, kita coba lagi untuk yang kasus yang kedua. Ini teks. Kemudian saya mau ngambil karakter, saya mau ngambil teks Andi. Nah, Andi, huruf A ini di karakter keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Kemudian sebanyak 4 karakter. Seperti ini. Nah, ini sama ya. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi, misalnya mid di sini, mid A2, mid A2, mid A2. A2 itu berarti ini. Kemudian 5. 5 di sini berarti karakter kelima. 1, 2, 3, 4, 5 D. Sebanyak 3 karakter D, W, I. 1, 2, 3. Nah, gitu. Hasilnya adalah Dwi. Oke, kemudian kalau tadi kita bisa ngambil teks dari sebelah kiri, kita juga bisa ngambil teks dari sebelah kanan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi right, gitu ya. Parameternya sama dengan left, yaitu teks sama berapa karakter. Nah, misalnya di sini teksnya adalah teks di sel A2. Kemudian saya mau ngambil karakter atau teks utami, gitu ya, utami. Jadi saya mau ngambil teks utami ini, teman. Nah, dari sebelah kanan ini berapa jumlah karakternya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Seperti ini. Ya, seperti itu, teman. Nah, utami. Kemudian berikutnya di kasus yang kedua saya mau ngambil teks Laksono. Oke. Alright. Teks Laksono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Laksono 7. Oke. Oke, kemudian yang terakhir, kasus yang ketiga ini Brata. Oke, Brata tuh 5 ya. Right. Teksnya adalah ini. Jumlah karakternya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5. Baik. Oke, seperti ini teman-teman. Baik, jadi ini adalah fungsi teks yang bisa kita pakai untuk melakukan pembersihan data, mulai dari menggabungkan teks, kemudian mengambil karakter dari sebuah teks. Oke, nah fungsi berikutnya kita akan bahas pengaturan kapitalisasi huruf. Nah, di sini kita akan membahas 3 fungsi, yaitu lower yang dipakai untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil, kemudian upper untuk mengkonversi atau mengubah semua huruf menjadi huruf besar, kemudian proper untuk mengubah huruf awal di setiap kata menjadi huruf besar atau kapital. Nah, kita akan coba masih di praktikum ketiga, kita masuk ke sheet yang ketiga. Oke, di sini ada huruf kecil, huruf besar, dan awalan huruf besar. Jadi huruf kecil di sini saya menggunakan lower.
Ya, lower ini parameternya cuma satu, yaitu teks. Jadi di sini adalah teksnya adalah A2 seperti ini. Saya tekan enter, ya seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk yang kasus yang kedua, ini bisa langsung saya tarik ke bawah saja. Nah, teman-teman bisa melihat fungsi lower ini akan menghasilkan teks dengan huruf kecil semua. Nah, berikutnya kebalikannya adalah upper. Nah, parameternya sama dengan lower tadi ya, hanya teks saja. Seperti ini. Oke. Nah, ini bisa saya tarik juga, teman-teman. Nah, oke. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ketika dikenai fungsi upper, maka teksnya ini menjadi huruf besar semua. Ya. Oke, berikutnya di sini kita bikin huruf awalnya untuk setiap katanya menjadi huruf kapital. Rumusnya menggunakan proper, P-nya satu teman-teman. Kemudian teks seperti ini. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa tarik saja. Oke. Ini 11. Baik, seperti itu teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi upper, lower, sama proper untuk melakukan pengaturan kapitalisasi huruf. Tentu saja ini efektif dilakukan ketika teman-teman mendapati kasus inkonsistensi kapitalisasi huruf ini jumlahnya banyak. Nah, kalau cuma 1-2, saran saya tidak perlu menggunakan rumus seperti ini. Gitu ya. Baik. Nah, berikutnya kita juga akan bahas mengenai menghapus karakter spasi dan karakter non cetak. Nah, ini termasuk salah satu kasus yang sering muncul teman-teman. Jadi entah itu ada karakter spasi di awal atau di akhir teks. Nah, kenapa hal ini perlu diperhatikan? Karena penambahan karakter spasi di awal atau di akhir itu cukup berpengaruh. Meskipun secara kasat mata itu tidak terlihat, tapi karakter spasi ini ada. Sehingga ketika data yang kelebihan karakter spasi ini dibandingkan dengan data aslinya, itu kemungkinan tidak bisa ketemu. Ini kasus yang sering saya alami adalah misalnya ada formulir yang disitu diminta untuk mengisikan nama, itu nama lengkap misalnya. Nama lengkapnya Bambang. Misalnya di data sekolah itu namanya Bambang. Nah, tapi teman-teman nulisnya Bambang spasi. Gitu ya, Bambang spasi. Nah, secara kasat mata dua data ini sama. Tapi ketika kita bandingkan itu beda. Sehingga data ini menjadi tidak ketemu. Oke, maka dari itu berkaitan dengan karakter spasi ini penting untuk kita perhatikan. Oke, yang pertama adalah menghapus karakter spasi. Kita bisa menggunakan fungsi trim. Ya, dia bisa menghapus semua karakter spasi kecuali spasi tunggal di antara teks. Nah, ini tidak akan dihapus. Berarti fungsi trim ini akan menghapus karakter spasi di awal atau di akhir teks. Kemudian yang kedua ada fungsi clean. Nah, fungsi clean ini dipakai untuk menghapus semua karakter non cetak pada teks. Nah, karakter non cetak ini maksudnya adalah karakter 32 karakter pertama pada kode ASCII. Nah, teman-teman kalau mau lihat karakternya apa saja itu nanti bisa teman-teman cek di tautan ini ya teman-teman ya. Nah,
karakter non cetak ini kalau di Excel itu bisa disimbolkan dengan karakter kosong gitu, atau juga bisa disimbolkan dengan karakter yang bentuknya kotak gitu ya. Karena karakter non cetak ini pada prinsipnya adalah karakter yang tidak akan ditampilkan ketika kita mencetak dokumen tersebut. Nah, yang familiar apa? Yang familiar ya spasi, tabulasi, sama paragraf. Paragraf itu sebenarnya ada simbol karakternya, tapi dia ketika dicetak tidak terlihat. Nah, mari kita langsung coba ke praktikumnya ya teman-teman ya. Kita coba di sini. Oke, di sini yang pertama adalah apa, di teks A14 ini ada karakter spasi yang berlebihan di awal sama di akhir teks. Nah, kita bisa menggunakan fungsi trim untuk kasus seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, fungsi trim ini hanya punya satu parameter yaitu teks saja. Jadi bentuknya sama seperti left, bentuknya seperti lower, proper, dan seterusnya. Ya. Oke, nah dia ketika dikenai fungsi trim, dia menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian kasus yang kedua. Nah, ini yang saya sebut tadi karakter non cetak. Karakter non cetak ini kalau di Excel dia beberapa karakter itu disimbolkan dalam bentuk seperti ini karena tidak diketahui simbolnya gitu teman-teman ya. Jadi secara default Excel-nya akan memunculkan simbol seperti ini. Jadi harap teman-teman bisa memperhatikan bahwa kalau di data teman-teman itu muncul karakter seperti ini berarti kemungkinan dia adalah karakter non cetak. Nah, untuk menghilangkan karakter non cetak ini teman-teman bisa menggunakan fungsi clean. Gitu ya. Nah, sama dengan fungsi trim tadi, dia hanya memiliki satu parameter yaitu teks. Nah, seperti ini. Nah, terus gimana kalau di situ ada kasusnya combo, yaitu ada karakter spasi yang berlebihan sama ada karakter non cetaknya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kita bisa mengkombo fungsinya teman-teman. Jadi misalnya kita bisa menuliskannya seperti ini, bisa dibolak-balik ya. Misalnya saya mau clean dulu, saya menulis seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, ini kita combo ya teman-teman ya fungsinya ya. Gimana ini cara kerjanya fungsinya kok bisa dikombo seperti ini? Nah, jadi yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah ini dulu. Jadi trim A16 dulu. Jadi bersihin karakter spasinya dulu. Kemudian setelah selesai, nah hasil dari trim ini akan dikenai fungsi clean. Nah, jadi nanti karakter non cetaknya ini akan hilang. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nah, terus misalnya kita menjumpai ada yang kasus seperti ini. Misalnya saya hanya mau menghapus karakter tertentu saja di dalam sebuah teks. Nah, misalnya berkaitan dengan format ya, teman-teman ya. Berkaitan dengan pemformatan teks tertentu gitu yang mengharuskan si respondennya untuk menuliskan teks dengan format tertentu. Nah, misalnya di kemudian hari kita ingin menghapuskan format ini. Jadi misalnya di kasus ini, misalnya setiap penulisan nama itu harus diakhiri dengan simbol sama dengan. Nah, di waktu berikutnya saya ingin menghapuskan data apa karakter sama dengan apa karakter tanda tanya ini gitu. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan fungsi substitute. Ya, jadi dipakai untuk sesuai dengan namanya, teman-teman bisa mengartikan sendiri bahwa fungsi substitute ini dipakai untuk mengganti karakter. Nah, mengganti karakter. Nah, misalnya di sini contohnya ya, substitute substitute ini dia terdiri dari 4 parameter. Ada parameter teks, teks lama, teks baru, kemudian instant number. Nah, contohnya seperti ini.
Untuk yang parameter instant number ini sifatnya opsional, bisa ada bisa tidak. Nah, contohnya seperti ini. Substitute. Nah, teksnya adalah pisang hoheng. Nah, kemudian teks lamanya adalah hoheng. Teks barunya adalah goreng. Nah, artinya apa? Artinya fungsi substitute ini akan mencari teks lama hoheng di teks pisang hoheng, kemudian akan menggantinya dengan teks baru yaitu goreng. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, pisang goreng. Contoh yang pertama ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, selain bisa mengganti teks, bisa juga kita pakai untuk mengganti huruf gitu ya. Misalnya di situ teksnya masih sama pisang hoheng, tapi di sini yang mau kita ganti adalah huruf H gitu ya. Teks lamanya adalah H, teks barunya adalah G. Jadi huruf H di teks pisang hoheng ini akan diganti dengan teks baru yaitu G sehingga menghasilkan teks pisang gogeng. Gitu ya, pisang gogeng karena hanya diganti sama G. Nah, kemudian ini contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini kita menggunakan 4 parameter. Nah, teksnya masih sama, pisang hoheng. Kemudian teks yang mau kita ganti adalah huruf H. Mau kita ganti dengan teks baru yaitu huruf G. Nah, instant numbers-nya adalah 1. Nah, artinya apa 1 di sini? Nah, jadi fungsi substitute ini dia akan mencari teks lama gitu ya, H di sini dalam kasus ini adalah H. Jadi teks yang sudah kita tentukan pisang hoheng. Nah, di sini kan huruf H itu ada 2. H di sini dan H di sini. Gitu ya. H di sini dan H di sini. Sebut saja di sini adalah H1 dan ini H2. Nah, 1 di sini itu menunjukkan hasil pencarian huruf H ke 1. Gitu ya, ke 1. Yaitu yang mana? Yang ini. Nah, berarti H yang ke 1 ini yang akan kita ganti dengan huruf G. Sehingga hasilnya nanti menjadi pisang goheng. Gitu ya. Nah, kita coba untuk kasus di sheet yang ketiga tadi, teman. Nah, di sini ada karakter tanda tanya. Gitu, mau kita ganti dengan atau mau kita hilangkan. Loh, gimana kita menghilangkannya? Nah, kita gunakan fungsi substitute. Kita pilih teksnya. Yang mau kita cari apa? Di sini yang kita cari adalah simbol sama dengan seperti ini. Mau kita ganti dengan simbol apa? Nggak diganti dengan simbol apa-apa. Nah, bisa ditulis seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, nah hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini maksud petik ganda 2 kali ini apa? Petik ganda 2 kali ini artinya uh, bukan karakter atau dia karakter yang tidak ada diganti dengan ketidakadaan gitu ya. Jadi diganti dengan atau bisa dalam tanda kutip itu dihilangkan. Karena tidak diganti dengan karakter apa-apa. Gitu ya. Jadi simbol petik ganda 2 kali ini artinya tidak ada karakter. Jadi diganti dengan tidak ada karakter. Atau dalam kata lainnya bisa diartikan dihapus. Oke, itu tadi adalah fungsi-fungsi untuk mengatur beberapa hal ya, menghapus karakter, mengatur kapitalisasi huruf, kemudian mengganti karakter yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya pembersihan data yang bisa kita lakukan lagi adalah menggunakan fungsi tanggal dan waktu. Di sini kita akan membahas fungsi now,
untuk menampilkan tanggal dan waktu. Kemudian fungsi today untuk mengembalikan tanggal hari ini. Kemudian fungsi date untuk menggabungkan 3 nilai angka untuk menghasilkan tanggal. Kemudian fungsi time untuk menggabungkan 3 angka untuk menghasilkan data waktu. Nah, kita akan coba di praktikum 3 di sheet yang keempat. Nah, kita mulai dari yang ini dulu ya teman-teman ya, tanggal dan jam. Nah, gitu ya, tanggal dan jam. Nah, kita coba menggunakan fungsi now. Nah, fungsi now ini tidak ada parameternya ya teman-teman ya, jadi tinggal ditulis seperti itu saja. Kita tekan enter. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, kita coba juga dengan fungsi today. Nah, fungsi today juga sama, dia tidak memiliki parameter apa-apa. Nah, seperti itu. Oke. Baik, fungsi now seperti teman-teman bisa lihat, dia akan menghasilkan tanggal dan waktu, teman-teman. Kemudian fungsi today, dia akan menghasilkan tanggal saja. Nah, kemudian kita coba untuk menggunakan fungsi date untuk menggabungkan 3 angka ini menjadi format tanggal. Nah, kita menggunakan fungsi date. Nah, parameternya ini adalah year, month, day. Berarti tahun, bulan, hari. Gitu ya. Jadi saya kliknya dari sini. C2, kemudian B2, kemudian A2. Seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini bisa saya tarik seperti ini. Oke. Nah, dia rumusnya seperti itu. Sama ya. Kemudian untuk menggabungkan 3 angka menjadi format waktu, kita bisa menggunakan fungsi time. Nah, time ini dia parameternya hour, minute, sama second. Jadi dari mulai sini dulu, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Ini bisa saya tarik ke bawah. Oke. Oke. Ya. Oke, jadi fungsi time dan fungsi date itu dia cara kerjanya adalah menggabungkan 3 data angka. Gitu, menggabungkan 3 data angka, kemudian menyusunnya dalam format, kalau date ya format tanggal, kalau time berarti dia format waktu. Oke, jadi rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Baik. Nah, pembersihan data terakhir adalah menggunakan fungsi untuk menghapus duplikasi data. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 tools. Yang pertama adalah fungsi conditional formatting yang kita pakai untuk mengidentifikasi dulu apakah ada data duplikasi di data kita. Kemudian fungsi fasilitas kedua adalah fungsi remove duplicate untuk menghapus data yang terduplikasi tadi. Nah, kita kembali lagi untuk step-stepnya teman-teman nanti bisa mengikuti panduan di materi saya ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba langsung di lembar praktikum Anda 3 di sheet yang kelima. Oke, di sheet kelima ini saya sudah punya sebuah data teman-teman ya. Sebuah data. Nah, kita akan mengidentifikasi yang pertama ya. Pertama kita akan mengidentifikasi apakah ada data yang
terduplikasi. Nah, khususnya di sini misalnya saya mau mengidentifikasi di kolom nama. Maka langkah pertamanya adalah pertama saya blok dulu kolom nama seperti ini. Kemudian saya masuk ke menu home, masuk ke fasilitas conditional formatting, pilih di situ highlight cell rules, kemudian di situ pilih duplicate value. Nah, ini pengaturan warnanya teman-teman bisa pilih. Saya default saja, kemudian saya klik OK. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kita mendapati ada data yang terduplikasi. Ini Aryani. Nah, ketika kita mendapati data yang terduplikasi seperti ini, kita harus bisa benar-benar mengidentifikasi mana data yang benar, mana data yang salah. Nah, di kasus ini kebetulan kedua data ini memiliki data yang sama. Jadi kemungkinan dua data ini itu dari satu orang yang sama. Sehingga salah satu perlu kita hapus. Nah, bagaimana menghapusnya? Nah, teman-teman bisa langsung menghapusnya seperti ini. Jadi saya blok barisnya gini dengan cara klik nomor barisnya seperti ini. Kemudian klik kanan delete. Bisa seperti ini. Atau cara yang lain itu menggunakan fasilitas remove duplicate di menu data. Nah, di menu data ini ada fasilitas remove duplicate. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama adalah blok dulu datanya. Kemudian klik menu data. Pilih di situ fasilitas remove duplicate. Kemudian di situ referensinya adalah pilih salah satu kolom sebagai referensi. Di sini saya pilih nama saja. Kemudian klik OK. Nah, one duplicate value found and remove. 10 unique value remains. Nah, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan fasilitas remove duplicate ini? Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Nah, perhatikan yang dihapus oleh fasilitas remove duplicate ini adalah data yang paling baru. Gitu ya, dari dua data ini. Nah, kita kan tahu bahwa di sini data pertamanya itu kan adalah ini. Kemudian data keduanya adalah ini. Yang dihapus sama remove duplicate ini adalah data yang kedua. Dan kita tidak bisa mengatur data mana yang akan dihapus. Apakah data yang paling baru, apakah data yang lama. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan fasilitas remove duplicate, perhatikan betul-betul bahwa fasilitas ini punya karakteristik. Nah, karakteristiknya apa? Data yang dihapus itu adalah data yang paling baru atau yang terakhir di input. Dan kita tidak bisa mengatur fasilitas remove duplicate ini untuk menghapus data yang lama. Gitu ya. Jadi perhatikan penggunaan fasilitas ini. Baik, teman-teman, demikian adalah pembahasan materi analisis data bab ketiga bagian ke-1. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.